Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pada kali ini saya akan mencoba mengerjakan kembali untuk soal tangaya konveksi. Ini merupakan salah satu soal UKK untuk akuntansi paket 4. Untuk video sebelumnya bisa dibaca di deskripsi pada video kali ini. Pada video kali ini kita akan mulai dengan nomor bukti 11, di mana ini merupakan surat order produksi yang diminta oleh PT Prima Andalas. Yang dipesan adalah baju seragam sekolah sebanyak 130 setel. Untuk bukti transaksi ini tidak kita catat ke dalam jurnal khusus, karena ini berupa surat order produksi. Kita lanjut untuk bukti transaksi berikutnya. Ini merupakan voucher kas kecil yang terjadi pada tanggal 6 Desember 2021 untuk pembayaran hutang PPh karyawan bulan November sebesar Rp1.250.000. Ini juga kita tidak catat karena kita menggunakan metode dana tetap. Jadi, kalau metode dana tetap, setiap ada transaksi tidak dicatat. Akan dicatat saat pengisian dana kas kecil. Kita lanjut ke dokumen berikutnya. Ini adalah bukti nomor 13, di mana ini adalah transaksi tanggal 7 Desember 2021. Ini berupa memo, di mana ini merupakan daftar perhitungan jam kerja. Di sini disebutkan tanggalnya adalah tanggal 1 sampai dengan tanggal 7, jumlah jam kerjanya adalah 260, tarifnya adalah 40.000. Totalnya adalah 10.400.000. Untuk transaksi bukti ini akan kita catat ke dalam jurnal umum karena ini berupa bukti memorial. Kita buka jurnal umum kita. Kita tulis tanggalnya, tanggal 7. Nomor bukti 01 DPJK 2021. Jurnal yang akan kita catat untuk daftar perhitungan jam kerja ini sebesar 10.400.000 adalah debitnya adalah wage and salaries. Kita cari akun wage and salaries. Ini dia. Rp10.400.000. Kreditnya adalah wage and salaries payable. Lalu, setelah kita mencatat daftar perhitungan jam ini, jurnalnya adalah wage and salaries, kreditnya ada wage and salaries payable. Setelah itu kita akan mencatat berapa pengalokasian gaji ini. Kita buat jurnalnya. Berarti debitnya adalah good in process. Kita cari good in process direct wage expense. Ini adalah pengalokasian pembebanan terhadap
jam kerja. Jadi jam kerjanya kita alokasikan kepada akun good in process direct wage expense. Kreditnya adalah wage and salaries. Good in process direct wage expense itu merupakan akun namanya barang dalam proses beban tenaga kerja langsung atau namanya BTKL. Oke. Lalu setelah itu ini kan sudah kita beban gajinya sudah kita alokasikan ke good in process direct wage expense. Nah, lalu setelah itu baru kita ke bukti berikutnya. Jadi kalau yang ini, wage and salaries ini waktu kita membebankan gajinya, lalu kita alokasikan berikutnya ke akun good in process direct wage expense. Lalu bukti nomor 14, di mana ini adalah bukti kas keluar untuk pembayaran tenaga kerja langsung bagian produksi yang terjadi pada tanggal 8 Desember sebesar 10.400.000. Yang tadinya ini baru kita bebankan, ini pengakuan bebannya, lalu pengalokasian beban baru kita bayar beban tersebut. Dibayar pada tanggal 8. Nomornya. Oke, dibayar tanggal 8 di bukti kas keluar berarti di jurnal pengeluaran kas ya, bukan di jurnal umum. Oke, kita ke jurnal pengeluaran kas. Tanggal 8. 03 BKK. Berarti ini adalah Oke, akunnya adalah di sini wage and salaries payable. Jadi akunnya adalah wage and salaries payable ya. Kenapa wage and salaries payable? Dia masih ada hubungannya dengan ini. Ini dia. Tadinya kan waktu pengakuan bebannya adalah wage and salaries, kreditnya adalah wage and salaries payable. Nah, wage and salaries ini dialokasikan ke good in process, berarti wage and salaries-nya sudah habis nih. Tinggallah akun wage and salaries payable. Nah, ini dia di sini dilunasi sebesar 10.400.000. Jadi untuk bukti nomor 14, bukti kas keluar ini dicatat di jurnal pengeluaran kas. Debitnya adalah wage and salaries payable dan kreditnya adalah cash in bank. Lalu kita lanjut ke bukti nomor 15. Bukti nomor 15 merupakan bukti permintaan pemakaian bahan, di mana terjadi pada tanggal 10 Desember 2021. Untuk transaksi ini akan kita catat di jurnal umum. Oke, kita catat dulu di jurnal umum. Tanggal 10, nomornya adalah 02 BPPB 12 berarti ini. Akun yang digunakan adalah, ini ada bahan baku Oxford dan Pharmatex, ini adalah bahan baku berarti raw material. Lalu ada bahan penolong, itu adalah actual factory overhead cost. Nah, jurnal yang digunakan adalah ini. Oke, kita copy aja jurnal ini. Angkanya untuk raw material berarti kita jumlahkan angkanya di sini kita lihat. Ya, ada 3 juta.
ditambah dengan 5.375.000. Lalu bahan penolongnya adalah 500.000. Oke, totalnya adalah 8.875.000. Karena ini adalah pemakaian bahan, nah di mana ini adalah merupakan bahan baku Oxford dan Pharmatek, maka kita masukin ke kartu persediaan. Kita cari yang namanya adalah Oxford. Nah, ini dia. Metode kita gunakan adalah FIFO. Kita buat tanggalnya tanggal 10 pemakaian. Karena pemakaian berarti out 24.000. Nih, angkanya 3 juta ya. Oke. Saldonya berarti saldo dikurangin yang barang dikeluarkan. Oke, lanjut ke barang berikutnya yang Pharmatek. Nilainya adalah 125. Kalinya adalah 43.000. Sebetulnya kalau kita nulis manual, ini adalah menyalin angka yang ada di sini. Sama ya, 5.375.000. Lalu baru menggunakan kalkulator, 500 dikurangi 125 adalah 375. Pengalinya tetap 43.000. Baru kita kalikan ulang. Oke, sudah selesai. Jadi untuk pemakaian bahan baku Oxford dan Pharmatek, setelah kita buat di jurnal umum, jurnal pemakaian ini, maka kita catat di kartu persediaan. Lalu kita lanjut ke bukti nomor 16. Bukti nomor 16 merupakan bukti voucher kas kecil, di mana tadi kita menggunakan metode dana tetap untuk kas kecilnya, maka untuk transaksi bukti nomor 16 tidak perlu dicatat. Akan dicatat saat pengisian kembali dana kas kecil. Demikian video kita membahas jurnal untuk tangaya konveksi sampai dengan bukti transaksi nomor 16. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.